Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan pertama dan kedua yang baru kita dengarkan, kita diajak untuk bersukacita. Tadi Santo Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Mengapa kita ini harus bersukacita? Pertanyaan yang harus kita renungkan bersama dalam hidup, mengapa kita harus bersukacita? Jika Tuhan mengajak kita untuk bersukacita, pasti Tuhan punya maksud dan Tuhan pasti punya cara untuk membuat kita bersukacita. Pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita mau menyambut undangan Tuhan untuk hidup dalam sukacita, dalam kebahagiaan? Dalam dunia senantiasa banyak menawarkan kesedihan, penderitaan, dan duka cita. Tetapi syukur kepada Allah, apabila kita hidup dalam Tuhan, kita pasti punya 1000 alasan untuk bersuka cita. Alasannya apa? Sekali lagi, karena kita punya Tuhan di dalam hati kita. Itulah inti dari perayaan Gaudete Sunday atau Minggu Sukacita. Minggu Sukacita mengajak kita bahwa di tengah-tengah masa Advent ini, yang bagi dunia adalah masa penuh penderitaan, masa penuh cobaan, pantang dan puasa, beramal, mungkin bagi dunia ini hal yang tidak menyenangkan, tapi kita bagi orang yang percaya, kita mau mengimani ini sebagai sebuah jalan untuk bersukacita. Sehingga hari ini, minggu ini kita pantas untuk bersukacita. Dan apa yang harus kita lakukan supaya kita ini bisa bersukacita? Santo Yohanes dalam bacaan Injil hari ini memberikan nasihat kepada kita. Hal yang pertama adalah dengan berbagi. Tentu kita sudah banyak membaca dan mendengar kisah inspiratif, kisah banyak orang bagaimana kita mengalami sukacita ketika berbagi. Ya, jangan hanya mendengar, jangan hanya membaca, tetapi jadilah orang yang membawa kabar sukacita melalui apa yang kita lakukan. Jadikanlah hidup kita sebagai cerita bahwa kita pun bisa berbahagia karena kita sudah berbagi. Jadi jangan hanya membaca berbagai kisah inspiratif tentang indahnya berbagi, santo-santa yang mau berbagi, tetapi marilah kita boleh menjadi tokoh utama bahwa kita pun bisa berbagi dan kita pantas berbahagia. Tentu pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya kita ini bisa berbagi? Santo Yohanes juga memberikan tipsnya. Tips yang pertama seperti katanya, yaitu cukupkanlah dengan gajimu. Yang artinya kita diundang untuk belajar berkata cukup. Hal yang pertama adalah berbagi, dan yang kedua, supaya kita berbagi, kita harus bisa berkata cukup. Kalau kita selalu merasa kurang, merasa tidak punya apa-apa, maka selamanya kita tidak bisa berbagi. Orang yang merasa cukup adalah orang yang bisa bersyukur, dan orang yang bersyukur adalah orang yang bisa berbagi. Dan hal ketiga yang juga menjadi pesan Santo Yohanes adalah janganlah menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Yang artinya jangan serakah, ya. Salah satu penderitaan di dunia ini disebabkan karena manusia ini begitu serakah. Seandainya manusia ini tidak serakah, mau saling membantu, pasti saya yakin tidak ada lagi kelaparan, penderitaan di dalam dunia. Jadi sekali lagi pesannya 3 yang bisa kita renungkan dalam Minggu Sukacita ini, yaitu kita mau berbagi, kita mau belajar berkata cukup, dan tidak serakah. Semoga ketiga hal ini dapat membuat kita hidup dalam sukacita. Tidak ada lagi kesusahan. Buat apa susah, ya? Ada lagunya kan? Buat apa susah. Bisa nyanyinya? Kalau begitu, sebagai penutup kita nyanyi bersama. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah,
susah itu tak ada gunanya. Semoga kita selalu sukacita dan tidak ada kesusahan, karena kita mau hidup dengan berbagi dan selalu bersyukur. Semoga demikian, Tuhan memberkati.